Pada kali ini, Suci akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya. Kalau video sebelumnya membahas mengenai apa itu network fundamental, pada video ini Suci akan menjelaskan terkait apa itu network IP address. IP address ini adalah Internet Protocol Address atau sebuah numerik unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Nah, dalam dunia maya, IP address ini bisa disebut sebagai nomor rumah, yang dimana nantinya bisa terhubung ke perangkat-perangkat lainnya untuk bisa saling berkomunikasi. Oke, selanjutnya, apa aja sih fungsi dari IP address ini? Nah, yang pertama, IP address ini bisa dijadikan sebagai identifikasi atau ciri khas pada perangkat tersebut, di mana dia memiliki numerik unik yang tentunya berbeda-beda. Fungsi yang kedua ada pada routing ataupun router, di mana IP address ini sangat berfungsi untuk router menunjukkan jalur yang dapat dilalui untuk menghubungkan pesan dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Yang ketiga, pada lokasi. Nah, IP address ini sangat berfungsi loh pada lokasi. Walaupun lokasinya tidak spesifik disebutkan mana ya, tapi dia dapat membantu untuk mendeteksi perangkat ini ada di mana. Yang keempat adalah akses. Nah, IP address ini sangat berfungsi untuk akses karena banyak layanan online yang biasanya dia menyesuaikan dulu nih alamat IP-nya untuk digunakan oleh si pengguna. Oke, selanjutnya IP dibedakan menjadi dua, ada IP public, ada IP private. Kalau IP private ini adalah jaringan internet atau jaringan luar yang bisa dihubungkan oleh siapapun, itu namanya IP private dan bisa dihubungkan oleh kemanapun. Kalau IP public ini dia tidak sembarang bisa dihubungkan. Yang dihubungkan ini jaringannya. Selanjutnya di sini IP address ada 3 kelas. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Yang pertama, kelas A dengan numerik 10.0.0.0, 10.255.255.255. Yang kedua ada kelas B dengan numerik A, yang B adalah 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Yang terakhir ada yang kelas C nih. Yang kelas C ini yang biasa kita gunakan untuk belajar dan biasa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Seperti numeriknya adalah 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Selanjutnya, apa sih itu network subnetting? Nah, network subnetting adalah numerik unik yang digunakan bersama dengan IP address, di mana numerik yang digunakan ini adalah untuk mengerucutkan numerik tersebut menjadi ciri yang lebih kecil lagi atau identifikasi yang lebih kecil lagi. Kalau tadi di IP address itu ruang lingkupnya masih sangat umum atau masih sangat besar. Nah, di network subnetting ini dia lebih kerucutkan lagi di numerik dan fungsi. Apa aja emang fungsinya? Di sini ada beberapa fungsi subnetting, Mas. Yang pertama, untuk mengorganisasi jaringan. Nah, kebayangkan di IP address tadi begitu banyak jaringan. Fungsi subnetting ini untuk mengorganisasi jaringan-jaringan yang besar tersebut. Nah, jaringan yang besar tadi itu diperkecil di subnetting mask dan digolongkan lagi di bagian subnetting mask. Selanjutnya ada fungsi untuk efisiensi routing. Router sangat
subnetting mask sangat berfungsi untuk router. Si router ini menentukan lebih efisiensi mana jalur yang akan dilewati ketika akan mengirimkan satu pesan dari perangkat ke perangkat lainnya. Yang ketiga, dari segi keamanan. Nah, fungsi subnetting mask ini sangat berfungsi pada segi keamanan. Jadi dia bisa betul-betul menjaga si jaringan tersebut. Kan karena ruang lingkupnya sama-sama kecil, di lingkungan yang kecil, jadi dia bisa betul-betul menjaga keamanan. Oke, selanjutnya di sini kok ada studi kasusnya adalah prefix berapa sih yang dibutuhkan untuk 100 komputer. Oke, cara menghitungnya gimana? Bagaimana cara kita tahu prefixnya berapa nih yang dibutuhkan untuk 100 komputer? Langkah pertama, kita lihat dulu. Di sini aku mencantumkan ya beberapa subnetting dari 2⁻1 sampai 2⁻8. Oke, tadi kan yang dibutuhkan ada 100 komputer. Yang mana nih yang kira-kira angkanya mendekati 100? Nah, ketemu, yaitu 2⁻7. Pangkat 7 ini mendekati dengan 100 karena totalnya adalah 120. Maka 32 dikurangi dengan 7 dengan 25. Mengapa 32? Tiba-tiba 32 yang dikurangi dengan 7. Karena 32 ini ada total byte jaringan. Jadi prefixnya adalah, jadi jumlah prefix yang tepat adalah slice 25. 25 ini tadi hasil dari jumlah byte yang 32 dikurangi dengan 7. Oke, selanjutnya. Jadi kita udah ketemu nih, prefixnya adalah slice 25. Lalu berapa sih jumlah dari subnetting masknya, IP network, IP broadcast, dan IP range? Oke, sekarang kita mencari total IP-nya dulu nih sebelum menghitung subnetting mask, IP network, dan IP broadcast, dan yang terakhir ada IP range-nya. Gimana sih cara menghitung total IP-nya? Cara menghitung total IP-nya gampang, kan tadi prefixnya 25. Kita ada rumusnya adalah 2⁻32 dikurangi dengan prefix. Jadi 2⁻32 dikurangi 25 sama dengan 2⁻7. 2⁻7 hasilnya adalah 128. Oke, kita udah ketemu nih, total IP-nya adalah 28. Terus gimana cara menghitung subnet masknya? Sebelumnya, subnet mask adalah numerik yang digunakan pada setiap perangkat jaringan untuk terhubung ke jaringan yang lebih kecil dan lebih host, dan digunakan untuk host. Cara menghitungnya adalah 256 dikurangi dengan total IP. Tadi total IP-nya berapa? 128. Jadi 256 dikurangi dengan 128 hasilnya 128. Oke, selanjutnya di IP network. Kira-kira berapa sih total IP networknya? IP networknya adalah 0 karena IP network ini biasanya emang dimulai dari angka 0, tidak dimulai dari angka 1. Maka jumlah dari IP networknya adalah 0. Oke, selanjutnya mengenai total IP broadcast. Kan tadi total IP-nya 128, terus subnet masknya 128, terus IP networknya 0. Kira-kira IP broadcastnya berapa ya? IP broadcastnya adalah 127. Didapatkan dari mana? Karena kan tadi IP networknya dimulai dari angka 0, jadi dia berkurang 1. Jadi jumlahnya 127. Terus total IP range-nya berapa? Total IP range-nya adalah 126. Karena dia tadi kan 127 udah digunakan untuk IP broadcast. Dan 128 udah digunakan untuk subnet mask.
Jadi dikurangi 1 dari 127 dikurangi menjadi 1. Sehingga total IP range-nya adalah 120. Oke, ini cukup sekian penjelasan yang dapat aku sampaikan pada video kali ini. See you.